ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi ditemani pagi. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dari kelas Manajemen D dengan NIM 45200121139. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 3, 4, 6, dan 7. Baik, untuk mempersingkat durasi video, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pada pertemuan ketiga tentang desain produk dan jasa. Desain produk dan jasa. Nah, pada materi ini ada 5 poin yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, pengertian desain produk, yang kedua, manfaat desain produk, yang ketiga, tujuan desain produk, yang keempat, unsur-unsur desain produk, yang kelima atau yang terakhir yaitu desain jasa. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari desain produk. Nah, apa sih pengertian dari desain produk? Desain produk adalah suatu proses untuk menciptakan desain produk terbaru yang nantinya akan dijual perusahaan kepada para konsumennya. Konsep untuk menciptakan desain sangat luas, bahkan pengembangan ide yang mengarah pada produk yang sangat penting dilakukan. Misalnya dari segi pendekatan sistematisnya. Seorang desainer produk akan mengonsep serta mengevaluasi berbagai macam ide serta mengubahnya menjadi sebuah penemuan yang lebih nyata. Para ahli menyebutkan bahwa desain produk berasal dari desain industrial. Bahkan desain produk dapat disebut dengan desain kemasan. Dalam hal ini, secara langsung, desain produk diartikan sebagai suatu ide, pengembangan beragam konsep, pengujian, serta melaksanakan manufaktur maupun jasa. Selanjutnya, manfaat desain produk. Yang pertama, yaitu untuk mempercepat setiap proses pekerjaan. Nah, sebuah pekerjaan terkadang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Namun, dengan adanya desain produk, pekerjaan lebih bisa dipersingkat, terutama menggunakan teknologi desain grafis. Manfaat yang kedua, untuk menyampaikan pesan tersembunyi dalam bentuk grafis. Hal ini bisa dilihat dengan desain produk tertentu yang memiliki pesan tersembunyi, misalnya dengan tanda, huruf, atau warna dalam desain produk itu sendiri. Namun tidak mudah untuk mendapatkan desain produk yang berkualitas dan dapat menyampaikan pesan yang dimaksud kepada konsumennya. Kemudian manfaat yang ketiga, agar produk yang terjual menjadi lebih menarik dan unik. Nah, bila produk tampak menarik, pastinya harga jual produk tersebut menjadi meningkat. Tidak hanya itu, produk yang didesain dengan teknik khusus akan terlihat berbeda dari produk lainnya, bahkan tampak lebih berkualitas. Selanjutnya, unsur-unsur desain produk. Untuk menilai suatu hasil akhir dari produk sebagai kategori nilai desain yang baik, biasanya ada 3 unsur yang mendasari, yaitu fungsional dan estetika, sering disebut fit from function. Sedangkan unsur ekonomi lebih dipengaruhi oleh harga dan kemampuan daya beli masyarakat. Desain produk yang baik berarti mempunyai kualitas fungsi yang baik, tergantung pada sasaran dan filosofi mendesain pada umumnya. Bahwa sasaran berbeda menurut kebutuhan dan kepentingannya, serta upaya produk berorientasi pada hasil yang dicapai, dilaksanakan, dan dikerjakan seoptimal mungkin. Ergonomi merupakan salah satu dari persyaratan untuk mencapai desain yang qualifit, creativit, dan customer need. Ilmu ini akan menjadi suatu keterkaitan yang simultan dan menciptakan sinergi dalam memunculkan gagasan, proses desain, dan desain final. Peramalan permintaan produk dan jasa. Yang pertama, definisi peramalan permintaan produk dan jasa.
Peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang atau jasa. Peramalan permintaan merupakan tingkat permintaan produk atau jasa yang diharapkan akan terrealisasi untuk jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. Kemudian peramalan dalam horizon waktu. Dalam hubungannya dengan horizon waktu peramalan, kita dapat mengklasifikasikan peramalan tersebut ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama ada peramalan jangka panjang. Umumnya 2-10 tahun. Peramalan ini digunakan untuk perencanaan produk dan perencanaan sumber daya. Yang kedua ada peramalan jangka menengah. Umumnya 1-24 bulan. Peramalan ini lebih mengkhusus dibandingkan peramalan jangka panjang. Biasanya digunakan untuk menentukan aliran kas, perencanaan produksi, dan penentuan anggaran. Yang terakhir atau yang ketiga ada peramalan jangka pendek. Umumnya 1-5 minggu. Peramalan ini digunakan untuk mengambil keputusan dalam hal perlu tidaknya lembur, penjadwalan pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan. Kondisi umum bisnis dan ekonomi, reaksi dan tindakan pesaing, tindakan pemerintah, kecenderungan pasar, siklus hidup produk, gaya dan mode, perubahan permintaan konsumen, dan inovasi teknologi. Strategi tata ruang. Yang pertama kita akan membahas definisi dari strategi tata ruang. Strategi tata ruang adalah suatu keputusan penting yang menentukan efisiensi operasi secara jangka panjang. Tata letak memiliki banyak dampak strategis karena tata letak menentukan daya saing perusahaan dalam hal kapasitas, proses, fleksibilitas, biaya, kualitas lingkungan kerja, kontak dengan pelanggan, dan citra perusahaan. Tata letak yang efektif akan dapat menunjang pelaksanaan strategis bisnis yang telah ditetapkan perusahaan, apakah diferensiasi, low cost, atau respon yang tepat. Strategi proses. Yang pertama, pengertian dari strategi proses atau strategi informasi adalah sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Tujuan dari strategi proses adalah menemukan suatu cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dari pelanggan dan spesifikasi produk yang ada dalam batasan biaya dan batasan manajerial lainnya. Proses dalam strategi proses. Yang pertama ada proses dalam sektor jasa. Proses dalam sektor jasa adalah seluruh kegiatan yang meliputi aktivitas ekonomi yang hasilnya bukan merupakan produk fisik atau konstruksi. Umumnya dikonsumsi sekaligus pada saat diproduksi dan memberikan nilai tambah dalam berbagai bentuk seperti kenyamanan, hiburan, ketepatan waktu, kemudahan, dan kesehatan yang pada dasarnya tidak terwujud. Yang kedua ada proses re-engineering, yaitu proses pemikiran kembali dan mendesain ulang proses bisnis secara radikal untuk membawa peningkatan kinerja secara dahsyat. Yang ketiga ada proses produksi ramah lingkungan. Aktivitas-aktivitas ini meliputi pemusatan perhatian pada permasalahan seperti penggunaan sumber daya yang efisien, pengurangan limbah produk sampingan, pengendalian buangan kendaraan, dan daur ulang. Nah, itulah tadi pembahasan materi dari pertemuan 3, 4, 6, dan 7. Sekian dan saya ucapkan terima kasih.